Kasus-kasus coronavirus di negara ini sekarang telah mencapai 1 juta setelah 2 kali lipat hanya dalam 18 hari. Kasus AS sekarang merupakan sepertiga dari semua infeksi di dunia, menurut penghitungan Reuters. Jumlah aktual kasus bahkan dianggap lebih tinggi dari angka yang ditunjukkan. Pejabat kesehatan masyarakat negara bagian telah memperingatkan bahwa kekurangan pekerja terlatih dan bahan memiliki kapasitas pengujian terbatas. Korban kematian AS untuk coronavirus juga berada di atas jumlah kematian akibat flu musiman dalam beberapa tahun terakhir, kecuali untuk musim tahun 2017 sampai tahun 2018 menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS. Kematian karena flu berkisar dari 12.000 pada musim tahun 2011 sampai tahun 2012 hingga 61.000 selama tahun 2017 sampai tahun 2018. Sekitar 30% dari kasus coronavirus telah terjadi di negara bagian New York, pusat penyebaran AS, diikuti oleh New Jersey, Massachusetts, California dan Pennsylvania. AS memiliki sekitar 30 kasus per 10.000 orang. Spanyol menempati urutan pertama lebih dari 48 kasus per 10.000 orang, diikuti oleh Belgia, Swiss, dan Italia. Wabah itu dapat merenggut lebih dari 74.000 nyawa AS pada tanggal 4 Agustus dibandingkan dengan perkiraan tanggal 22 April lebih dari 67.600, menurut model prediksi University of Washington. Ini terlepas dari AS mengadopsi perintah wajib tinggal di rumah. Langkah-langkah baru telah melumpuhkan ekonomi terbesar di dunia. Jumlah orang Amerika yang mencari tunjangan pengangguran selama 5 minggu terakhir telah melonjak menjadi 26,5 juta. Sekitar selusin negara mulai melonggarkan pembatasan tinggal di rumah meskipun ada peringatan dari para ahli kesehatan bahwa tindakan prematur dapat menyebabkan lonjakan kasus baru. Terungkap pada hari Minggu bahwa gelombang lain dari negara bagian AS adalah untuk mengurangi pembatasan coronavirus minggu ini, meskipun ada peringatan dari para ahli kesehatan. Para ahli mengatakan masih ada sedikit pengujian diagnostik untuk pembatasan untuk diangkat secara aman. Mississippi, Minnesota, Montana dan Tennessee ditetapkan untuk bergabung dengan beberapa negara bagian lain dalam membuka kembali bisnis. Langkah ini dilakukan saat Gedung Putih memperkirakan lonjakan mengejutkan dalam tingkat pengangguran bulanan negara itu. Di negara bagian Colorado, Gubernur Demokrat Jared Polis telah memberikan lampu hijau untuk salon rambut, tempat pangkas rambut dan ruang tato dapat dibuka pada hari Jumat dengan toko retail, restoran dan bioskop untuk mengikuti. Negara-negara berencana untuk membuka kembali tanpa alat untuk menyaring orang yang terinfeksi yang mungkin menular tetapi tidak menunjukkan gejala. Mereka belum memiliki kemampuan bagi orang untuk melacak kontak mereka dengan orang lain yang mungkin telah mereka ungkapkan. Otoritas kesehatan telah memperingatkan bahwa pengujian dan pelacakan kontak harus diperluas sebelum bisnis yang ditutup dapat dibuka kembali dengan aman dalam skala luas. Banyak pedagang telah menyuarakan keberatan mereka tentang kembali bekerja tanpa mengadvokasi langkah-langkah kesehatan masyarakat yang memadai. Saya akan tinggal di rumah jika pemerintah mendorong itu, tetapi mereka tidak. Mereka berkata, "Hei, hal terbaik yang harus dilakukan adalah kembali bekerja, meskipun itu mungkin berisiko," kata salah satu pemilik bisnis di Greeley, Colorado. Georgia, Oklahoma, Alaska, dan Carolina Selatan telah dibuka kembali untuk memulai kembali ekonomi mereka. Minggu-minggu penguncian wajib telah membuat hampir 1 dari 6 pekerja Amerika keluar dari pekerjaan mereka.